Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semoga masih ada sisa energi untuk barang mengikuti kurang lebih 30-35 menit. Saya upayakan tepat waktu, Kang. Mohon bantuannya diingatkan ketika mendekati 5 menit terakhir. Karena biasanya kalau udah ngobrol itu kadang lupa diri. Siap. Ya. Seperti Kang Alfian infokan terlebih dahulu, saya saat ini sedang bekerja di bawah Departemen Fisika, lebih tepatnya di Lab Survey Science Laboratory, tempat di mana saya bekerja kurang lebih hampir lebih 5 tahun hingga sekarang. Pada sore ini saya akan membahas sedikit dan mengupas apakah eksperti di lab kami ini. Kurang lebih ditampilkan di pojok kiri atas ini, tampilan sebagai contoh satu gambar dari hasil eksperimen bernama Scanning Tunneling Microscope. Baiklah, saya akan lanjut dengan slide selanjutnya. Sebelumnya saya memulai, saya ingin mengucapkan banyak syukur dan terima kasih khususnya kepada bos saya dan juga mentor, Pak Andrew Wee. Beliaulah yang memberikan kesempatan hingga tahun 2020 ini bisa menikmati banyak sekali kesempatan dan khususnya ilmu bagaimana mengembangkan teknik tunneling. Dan orang kedua yang berperan dalam kinerja saya hingga sekarang yaitu Pak Andri Forusdi. Bagi orang-orang di bidang fisika pasti sudah mengenal seluk-beluk kerja beliau di Singapura hingga saat ini. Dan tentunya kepada dua teman saya ini adalah kurang lebih saya hanya sebagai corong utama dari kinerja dua ilmuwan muda ini. Karena yang paling sebelah kiri ini Cisin, Singaporean, dan juga sebelah kanan Sin Mao. Kami bertiga bekerja erat satu sama lain di fasilitas sinkroton kami di Singapura. Dan tentunya ada beberapa rekan lainnya seperti Sena, salah satu studennya Pak Andrivo, dan juga kolega saya di ITB, Haris yang membantu di bagian komputasi. Dan ini kurang lebih tim member kami di lab, dan ini adalah eksternal kolaborator saya di NTU Danang dan juga studennya Sarjen. Oke, ini kurang lebih tampilan website kami. Kenapa saya ingin menampilkan website ini? Kurang lebih untuk memberikan gambaran framework kerja kami di lab. Lab kami ini sudah terkenal sekitar kurang lebih 25 tahun, cukup berpengalaman dalam menggunakan teknik berbasis ultra high vacuum yang akan saya jelaskan kemudian. Dan kurang lebih ada 3 main thrust yang kami gerakkan di sini. Pertama, lebih fokus bagaimana memanfaatkan bidang ilmu permukaan dan mengkaitkannya dalam khususnya seperti Kang Alfian jelaskan di awal, interaksi antara suatu material dengan thin film, khususnya thin film. Dan juga kita mempunyai beberapa networking dengan beberapa perusahaan lokal dan maupun eksternal. Jika ingin mengetahui lebih lanjut bisa dilihat di website kami. Sebelum memulai, saya ingin juga memanaskan tungku diskusi kita dengan memperlihatkan beberapa panduan buku bagi yang berminat. Untuk memahami lebih dalam, saya akan memberikan sekelupas kulit dari luaran teknik tunneling dan foto emisi. Ini ada kurang lebih 3 buku yang saya rekomen untuk dibaca lebih dalam, dan saya sekalian juga promosi nih bagi yang hendak mendalami ilmu permukaan. Insya Allah nanti dalam rentang 2-3 bulan ke depan kami akan mempublish suatu kompilasi khususnya di bidang kami, yaitu membahas tentang interaksi molekul dengan material yang berbasis 2 dimensi ya, mungkin di awal kuartal pertama tahun depan. Ini kurang lebih tampilan lab kami. Di sebelah kiri dan sebelah tengah ini ada kurang lebih alat yang memiliki fungsi yang sama, dan kinerjanya itu hanya yang beda adalah yang pojok kiri ini yang dibangun kurang lebih tahun 2002 kalau nggak salah oleh salah satu ilmuwan yang sekarang memegang profesor di NUS. Dan ini yang di tengah ada alat yang saya bangun sendiri di kurang lebih 2 tahunan dan mulai up and running di Januari 2018. Nah, yang sebelah kanan ini adalah fasilitas yang dinamakan MBE.
yaitu dengan singkatan molecular beam epitaxy yang disertai dengan XPS yang akan saya bahas nanti. Sedangkan yang paling pojok bawah ini adalah alat yang berdibilang paling senior yang sudah ada di lab kami dengan menggunakan teknik fotoemisi. Sedangkan yang di tengah ini adalah fungsinya hampir mirip, bedanya adalah di yang tengah ini adalah yang terlihat agak kompleks, banyak sekali legend-legendnya, tapi kurang lebih fungsinya sama. Yang bedain adalah sumber eksitasinya. Teknik mirip dengan fotoemisi, tetapi sumbernya lebih beda dan nanti akan saya jabarkan. Dan ini kurang lebih mirip dengan tempat di mana gedung saya bekerja di Synchrotron. Nah, sebelum memulai ke isi kontennya, saya ingin bahas sedikit biar ada sedikit gambaran. Dalam ilmu permukaan, poin yang utama hendak kita bahas di sini adalah bagaimana memanfaatkan teknik permukaan untuk membahas kaitannya interaksi dengan antara suatu material dengan thin film. Dan itu kenapa sangat berguna sekali, pemanfaatan ilmu permukaan dan ilmu bidang nanoscience itu sangat dekat sekali ya. Karena seiring dengan kita turunkan suatu dimensionalitas material, maka permukaan menjadi suatu hal yang sangat esensial. Sebagai contoh, banyak sekali yang sudah dikembangkan hingga tahun sekarang, material berbasis 2D, itu seperti grafin, molybdenum disulfide, ataupun juga material yang sudah masuk ke era riset sebelumnya seperti karbon nanotube. Nah, marilah kita kasih sedikit gambaran, biar agak melek dikit, saya kasih gambar sedikit daya tarik apa yang membuat saya suka untuk bekerja di bidang ini. Ini hanya sekedar analogi, saya bukan mau ngiming-ngimingin makanan, tapi saya suka sekali menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang saya suka. Ini salah satunya. Sebelum berbicara ke hasil kesimpulan, saya akan sajikan terlebih dahulu menu utamanya. Nah, menu utamanya yang pertama adalah semoga selepas dari tutorial ini, teman-teman bisa memahami ruang lingkup yang diperlukan dalam melaksanakan suatu eksperimen berbasis ultra high vacuum. Dan poin kedua tentunya adalah mudah-mudahan ada gambaran lebih singkat bagaimana efek tunneling digunakan, dan poin ketiga adalah pemanfaatan teknik fotoemisi atau fotoelektron spektroskopi yang akan saya akhiri dengan kesimpulan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum memulai harus tahu dulu bagaimana bekerja di lingkungan berbasis ultra high vacuum. Paling utama adalah selalu gunakan glove, karena sedikit pun ada suatu kotoran atau ada suatu kontaminan yang masuk ke dalam tungku kita, itu menyebabkan masalah besar, karena semua kinerja alat kita itu menggunakan beberapa pondasi pompa-pompa yang sangat sensitif. Jadi seperti contoh kita bayangkan kalau misalnya ada satu bagian dari sidik jari kita menempel di dinding tungkunya, itu akan menyebabkan pompa kita akan bekerja super ekstra keras, dan ini sangatlah merugikan karena kita akan kehilangan waktu yang cukup banyak untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk eksperimen. Dan tentunya gunakanlah selalu alat yang bersih. Jadi ketika hendak mengerjakan sesuatu, saya selalu mengingatkan kepada student, jangan lupa janganlah malas, bersihkanlah selalu menggunakan pelarut seperti isopropanol ataupun aseton. Oke, nah ini sedikit gambaran sebelum jadi seperti alat kayak di belakang saya ini. Nah ini mainannya mirip kayak bikin Lego ya. Jadi kita harus bekerja memahami sedikit dalam bekerja di lingkungan ultra vacuum. Itu tuh kebanyakan tugas kita seperti merangkai Lego. Jadi ini sebagai gambaran ketika hendak menggabungkan dua sambungan dari suatu chamber misalnya. Nah ini kita menggunakan namanya copper gasket, suatu ring yang dibuat dari material tembaga dan biasanya tidak mengandung oksigen karena nanti menjadi masalah ketika pumping down. Nah, ruang lingkup pressure yang kita gunakan menggunakan ultra high vacuum, di mana kondisi pressure range-nya itu sekitaran di order 10 pangkat minus 10 sampai minus 11 torr atau millibar. Dan ini gambaran sedikit tentang pompa yang kita gunakan, ada yang namanya backing pump, ada turbo pump, dan ion pump. Ketiga teman-teman kecil ini, walaupun pada aslinya gede sekali, khususnya ion pump,
berguna untuk menciptakan terlebih dahulu bagaimana menurunkan pressure dari ruang biasa. Kita gunakan scroll pump untuk mencapai sekitaran -2, -3 milibar. Kemudian gunakan yang di tengah ini namanya turbo molecular pump. Lalu dia bisa men-suction out udara hingga mencapai -6 atau -7. Bagian tugas akhirnya ion pump ini. Ini sedikit gambaran bagaimana kadang student mikir gimana sih mulainya dari mana untuk mempererat antara dua join ini. Ini ada sedikit resepnya. Jadi kita kadang mulai dari atas, turun ke bawah, geser ke kiri, lalu naik ke atas, dan selanjutnya. Kadang ada juga yang student yang tidak mau tahu mainnya ngacak aja. Nah itu sangat berbahaya sekali karena yang chamber yang kita gabung itu banyak banget. Jadi kalau misalnya ada satu poin yang kita lupa dan nggak tahu yang mana, nah itu menjadi seperti nyari jarum di tumpukan jerami, pusing nyari akar masalahnya di mana. Oke, kita mulai bagian pertama. Sedikit gambaran, ada dua subgambar yang ini sebenarnya intinya sama. Yang kiri itu kegunaan tunneling itu menggambarkan pemindaian teknik untuk melihat secara real time molekular organik ataupun juga atom. Ya. Nah ini teknik ini dimulai tahun 81 ketika dua ilmuwan dari berbagai kebangsaan Jerman, George Winnick dan Heini Rohrer, berhasil menemukan ide yang menurut saya sangat brilian. Karena kenapa? Ketika tunneling current itu bisa tercipta, secara classical physics itu suatu elektron itu tidak bisa menembus dari satu titik A ke titik B, dalam kasus ini dari ujung tip ke metallic substrate, itu secara klasikal fisik tak mungkin karena elektron nggak bisa menembus bidang vakum. Namun ketika jaraknya dibuat sedekat mungkin dengan kisaran order 1 sampai 10 nanometer atau bahkan lebih kecil, maka gambaran pemindaian susunan atom-atom sebagai contoh silikon 11 ini bisa terbentuk dan kita bisa tahu gitu, oh kalau silikon 1 itu bentuknya seperti ini. Dan ini kurang lebih desain pertama oleh George and Winnick perkenalkan ke dunia. Dan itulah mereka dapatkan Nobel di fisik tahun 86. Oke, nah ini kurang lebih untuk mendapatkan gambaran lebih ilustrasi lebih enaknya. Teknik ini adalah teknik pemindaian yang dilakukan secara real time, dalam arti selama teknik ini digunakan, dia akan dan semua berbasis komputer. Dalam arti ketika kita klik run di interface, maka si ujung tip yang biasanya terdiri dari 1 sampai 3 atom logam itu akan memindai satu persatu barisan atom dalam kasus ini. Dan seperti saya bilang, satu hal yang paling utama dalam teknik ini adalah kita harus bekerja di suhu 77 Kelvin. Sebenarnya bisa di suhu ruang yang mana beberapa sampel bisa kita amati, namun di satu sisi lain adalah atom-atom itu lebih cenderung untuk terus bergerak di suhu ruang karena sangat mudah sekali diinduksi oleh di suhu ruang. Maka biasanya kita lakukan semua pengukuran di setidaknya di suhu 77 Kelvin. Ini sebagai contoh gambaran material yang saya sebutkan terlebih dahulu, bagaimana kumpulan susunan karbon atom yang bentuk seperti layaknya bentuk heksagonal yang sering orang menamakan sebagai honeycomb lattice. Dan ini biasanya yang paling atas sebelum melakukan pengukuran untuk sampel kita amati terlebih dahulu kualitas tip kita dengan menggunakan struktur emas 111, di mana tampilan seperti layaknya tulang ikan yang biasa kita sebutkan terdiri dari dua struktur yang berbeda dinamakan FCC dan SCT. Oke, selain itu juga bagusnya STM kita bisa melakukan pengukuran kelistrikan juga. Nanti akan saya sajikan dalam slide beberapa waktu ke depan. Nah, teknik selanjutnya yang saya jabarkan secara singkat adalah dinamakan non-kontak AFM. Bedanya dengan teknik scanning tunneling microscopy tadi adalah dengan menggunakan non-kontak AFM, kita menggunakan bukan mengalirkan arus dari tip ke sampel. Di sini yang kita amati adalah perubahan besar osilasi frekuensi. Jadi seberapa cepat tip bergerak mengikuti respon dari interaksi dengan sampel. Ini ada sedikit formula yang menjabarkan
fenomena fisiknya, tetapi yang kita amati sebenarnya di titik terendah sini, ketika kita mengalami perubahan seiring dengan jarak antara tip dan sampel kita kecil kan, atau dalam arti mendekati permukaan sampel, maka interaksi fisiknya itu berubah dari awalnya atraktif berubah menjadi repulsif atau bertolak belakang ya. Jadi yang kita amati sebenarnya ketika melakukan non kontak AFM itu di zona perbatasan dua rejim ini. Dan ini kurang lebih sampai ini dari tahun 2010 sampai 2020 sekarang, mekanisme kontras pun masih ramai diributkan orang. Karena pada awalnya mau bercerita bahwa kurang lebih itu terjadi karena terjadinya interaksi maksimum dinamakan Pauli repulsion. Jadi ketika si ujung tipnya mendekati orbital atom dari ujung sampel, maka terjadi tolak-menolak antara elektron yang dimiliki tip dan si sampelnya itu sendiri. Nah, seiring dengan terjadinya kontribusi perubahan ini, maka frekuensinya akan ikut berubah. Itulah yang mencerminkan terjadinya perubahan kontras di gambar, khususnya di non-kontak AFM ya. Nah, ini gambaran contoh kurang lebih seperti apa AFM itu sendiri. Sebagai ini gambar pertama struktur molekul yang berhasil diperlihatkan di tahun 2009. Di ujung tipnya ini, kalau diperhatikan sebelumnya itu tidak ada dua bulatan yang mendekati struktur organik ini. Nah, di sini Gross itu menemukan bahwa seiring dengan digunakannya tambahan molekul karbon monoksida, itu ternyata bisa menambah efektivitas interaksi repulsifnya, sehingga mereka bisa memindai secara lebih detail alunan dari karbon ikatan yang ada di pentasin ini. Dan ini kurang lebih gambaran seperti apa secara tampilan alatnya, yang dimana di bagian yang setelah kita perbesar sedikit di sini kita namakan sebagai tuning fork-nya. Jadi kayak semacam garpu talah ya. Di ujungnya kita berikan tambahan satu logam tungsten, di mana setelah kita bikin ujungnya sangat super tajam menggunakan teknik elektrochemistry, lalu kita masukkan ke dalam chamber untuk mengambil gas karbon monoksida, sehingga bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, keuntungannya apa selain teknik-teknik yang akan saya jabarkan? Itu banyak sekali yang bisa diberikan atau setidaknya yang ditawarkan oleh dua teknik tersebut. Ini kurang lebih ada gambaran yang saya ambil dari beberapa website, dan khususnya mungkin yang lebih cocok di Indonesia mungkin lebih ke arah bagian tengah ini ya, atau mungkin juga yang pertama ya. Saya kurang tahu apakah sejauh mana perkembangan pemanfaatan teknik tunneling ini di bidang biologi atau biofisika. Tetapi setidaknya untuk bidang material science, berbagai bidang bisa kita lihat bersama bahwa pemanfaatannya cukup besar dan menurut saya prospeknya tinggi. Nah, oke, sekarang kita mulai agak sedikit ke dalam. Bidang di grup kami yang digeluti saat ini adalah kurang lebih bekerja di dua material. Ini sebagai contoh, ketika Undergame menemukan di 2019 dengan menggunakan teknik sederhana, menggunakan Scotch tape itu bisa membuat satu lembar tipis karbon atom. Dan sebelah kanan sebagai contoh lainnya, ternyata seiring perkembangan riset, ditemukan juga material lain yang berbasis transisi metal di carcogenide, di mana seiring kita memiliki ketebalan sampel TMD ini kita tekan dari awalnya tebal sekali ke hanya terdiri dari 3 lapisan hingga 2 lapisan dan 1 lapisan, itu energinya band gap itu bisa berubah-ubah seperti terlihat di band structure yang ada di plot ini. Ketika kamu diturunkan dari bulk ke monolayer itu bisa berubah dari indirect band gap menjadi direct band gap. Itu ada kegunaannya di bidang elektronik. Nah, bagaimana untuk membuat 2D material? Ini saya sajikan sedikit info tentang teknik molekular biointeraksi. Tekniknya sendiri adalah kurang lebih kita menggunakan direct growth dari material menggunakan kombinasi environment yang super murni bersih ini, dan juga dengan mengevaporasi langsung material yang hendak kita buat. Dalam kasus ini sebagai contoh saya berikan molybdenum dan selenide.
ketika hendak membuat material berbasis MOS2. Ini kurang lebih tampilan alatnya. Nah, yang agak berjuang ekstra keras dalam menentukan resep. Seperti layaknya memasak, menentukan resep itu nggak sekali ikuti resep dari paper langsung jadi. Dan ini butuh waktu yang cukup melelahkan bagi para student ataupun saya juga untuk mendapatkan material yang murni hendak kita dapatkan. Dan tentunya untuk berbuah menjadi satu paper seperti yang akan saya share ini, itu butuh waktu dan juga tim kolaborasi yang banyak sekali. Bukan hanya dari eksperimen dan juga dari tim komputasi. Dan di sini saya menemani teman kolega saya, Soyo, untuk melaporkan interaksi material bernama diaminophenanzin di atas MOS itu yang akan saya jabarkan beberapa saat. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kegunaannya STM untuk melihat apakah material yang kita buat lewat menggunakan MBI itu berhasil. Pertama ya kita amati setelah berhasil dibuat, lalu kita masukkan ke dalam chamber STM, lalu secara teoritis kurang lebih sudah diketahui bahwa jarak antar lapisan ini sebesar 6,5 angstrom. Dan benar, seperti terlihat ini yang daerah yang lebih terang dibandingkan dengan daerah bawahnya itu ketebalannya sekitar 0,6. Sedikit perbedaan yang dengan lapisan bawah karena kita harus mempertimbangkan juga bahwa ada interaksi antara bagian MOS itu yang paling bawah dengan substratnya. Di sini kita gunakan grafit sebagai substrat. Nah, kegunaan NCFM sebagai contoh bisa dilihat, ini namanya adalah boleh dikatakan seperti layaknya roda gerobak lah kalau saya bilang bahasa Indonesianya. Jadi rotasi perputaran itu punya ciri karakteristik yang cukup berbeda dengan material lainnya. Seiring dengan perkembangan diskusi yang ada, khususnya berbasis TMB ini, ternyata ada satu daerah di mana ketika material itu tidak sepenuhnya murni. Jadi ada beberapa daerah yang ada terjadi friksi antara satu region dengan yang lain. Nah, ini kurang lebih kegunaannya NCIFM adalah untuk melihat apakah jarak antara zona ini mempunyai orde yang tertentu atau tidak. Dan kurang lebih dari hasil eksperimen kita menunjukkan dari satu zona ke zona lain itu jaraknya kurang lebih 0,59. Nah, apa gunanya? Yang bisa kita lihat dari sini, inilah sebagai contoh perbandingan karakterisasi dari dua teknik tersebut kurang lebih bisa mengetahui bahwa kita hanya menggantikan satu komponen di sini adalah telluride ya. Dan ternyata strukturnya juga cukup berbeda jauh. Bahkan urutannya juga beda karena kenapa secara chemistry jarak antara ikatan MO dan TI dibandingkan dengan MOS juga jelas beda. Dan itulah saya lihat adanya kecocokan antara kebutuhan kita sebagai seorang eksperimen untuk melihat juga bantuan teman-teman di komputasi untuk memahami hasil yang kita peroleh. Nah, kembali ke MOS itu, ketika kita taruh molekul aminophenanzin ini, maka seperti ingat dari yang slide sebelumnya, itu ada bentuk kayak gerobak. Nah, kita ingin tahu, nah, kalau kita taruh masukkan material seperti ini, apa yang terjadi? Dan ternyata ada istilahnya itu kayak templating effect ya. Jadi ketika kita menaruhkan suatu molekul yang rata di atas MOS itu ternyata beberapa struktur kita temukan. Ada yang bentuknya membentuk seperti kita namakan T-type, di mana energi binding energy itu kurang lebih kecil ya bandingkan yang satu lagi yang F-type. Nah, jadi seiring dengan cuma baliknya ada kelemahannya STM itu karena dia sangat lokal ya. Kalau lokal artinya kita mungkin amati satu daerah kita menemukan susunan organik molekul seperti ini, tetapi mungkin di tempat lain bisa jadi beda. Nah, itu perlunya statistik di sini kita gunakan. Oke, kita masuk ke bab 2. Mudah-mudahan saya ada masih waktu ya, Kang. Jadi di bagian kedua ini saya akan bahas teknik lainnya yang digunakan di lab kami bernama X-ray photoelectron spectroscopy. Semoga selesai tutorial ini mudah-mudahan bisa memahami apa itu XPS dan kegunaannya untuk mengkarakterisasi unsur dan juga senyawa, sekilas info tentang seperti apakah wujud XPS itu sendiri dan kegunaannya untuk apa XPS ya. Nah, bermula dari sejarah sedikit.
semua material yang saya sajikan dan juga orang-orang sudah coba pahami bermula di Kai Sigban, di mana di Sweden tahun 50-60-an punya ide bagaimana untuk menggunakan teknik iradiasi X-ray. Tapi sebenarnya beliau bukan orang pertama yang mendapatkan sampai dia mendapatkan Nobel. Ini sebenarnya bermula dari Bapak Hertz dan sebenarnya dari Albert Einstein ketika dia punya ide bagaimana memanfaatkan suatu fenomena bernama photoelectric effect. Ketika kita kenakan suatu material dengan menggunakan suatu radiasi, maka ada sesuatu yang terjadi dengan material itu sendiri, di mana adanya elektron yang berhasil dikeluarkan dari suatu material. Oke. Nah, ada keuntungan, ada kelebihan tentunya. Seperti saya jelaskan di sebelumnya, semua surface science itu mempunyai kelemahan, yaitu dia bersifat selain juga lokal, tetapi yang paling utama adalah mahal. Semua bahan-bahan material yang saya gunakan, processing unit, itu mahal banget. Jadi kita membutuhkan dana kurang lebih yang cukup besar untuk membuat alat yang sedang saya bangun di belakang maupun yang sebelumnya di STM. Nah, namun tentu ada harga yang kita bayar dengan menggunakan budget riset yang ada. Nah, keuntungannya yang bisa saya sajikan kurang lebih XPS itu bisa memberikan ide bagaimanakah ikatan kimia terjadi di suatu material. Dan kelebihannya juga kita bisa melakukan dari aspek kuantitatif elemen-elemen yang kita miliki, dan kita bisa kurang lebih prediksi ada berapa banyak struktur komposisi elemen yang kita punya. Ada kelemahannya, hidrogen helium nggak bisa diukur, jadi harus pakai material lain ya, teknik lain. Nah, ini kurang lebih tampilan singkat apa yang terjadi kalau kita eksitasi suatu material menggunakan X-ray. Yang terjadi adalah permukaan dengan kedalaman kurang lebih 1-10 nanometer itu kita pindai. Ada jarak atau boleh dibilang kedalaman penetrasi yang sangat tergantung dengan besar energi X-ray yang kita gunakan. Semua eksperimen yang saya jelaskan nanti ke depan kurang lebih berbasis soft X-ray. Soft X-ray artinya energi range-nya masih sekitaran barang dari kisaran 2 sampai kurang lebih 1000 eV. Jadi masih terbilang yang kita amati adalah permukaan dengan kedalaman 1-10 nanometer. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika kita kenakan suatu material dengan X-ray adalah elektron yang berada di kulit paling ke dalam satu elemen, semisal di kulit 1S atau notasinya K, itu elektronnya keluar. Lalu apa yang terjadi setelah dia keluar? Karena eksperimen kita buat di dalam suasana high vacuum, maka itu akan mencoba mencari cara agar dia dapat ke titik destinasi, yaitu yang lebih dibilang ground state-nya. Nah, jadi yang terjadi adalah yang di XPS itu yang kita lakukan adalah kita mengukur berapakah besaran kinetik energinya. Kita sudah tahu berapa besaran energi foton dalam arti ini X-ray radiasi yang kita gunakan. Dan ini ada sedikit koreksi ya, karena di dalam energi yang kita gunakan, kita harus mengkoreksi dengan besar fungsi kerja spektrometernya sendiri. Nah, ini binding energy itu adalah sangat spesifik. Binding energy artinya setiap elemen itu punya nilai tertentu, dan inilah kata kuncinya. Semua XPS biasanya ditampilkan di mana sumbu X-nya adalah binding energy, tapi kinetic energy bisa digunakan. Nah, pemanfaatan dari teknik ini adalah kita bisa mengetahui berapakah interaksi atau setidaknya menggambarkan seberapa besar interaksi antara elemen satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, saya kasih sedikit gambaran adalah kalau misalnya elektronnya kehilangan suatu elektron, dalam arti ketika dia berikatan misalnya karbon dengan oksigen ya, itu yang terjadi adalah inti karbon itu bakal lebih senang untuk diem di dalam lingkup orbitalnya sendiri dibandingkan dengan karbon yang berdiri sendiri. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat sebesar contoh adalah, mari saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di tabel ini buat gambaran, kalau dilihat ya di kolom 1, bagi yang kurang paham chemistry, di sini seiring kita mainkan ikatan antara
karbon dengan klorin dan iodin. Kalau lihat angkanya itu kan makin lama makin naik nih. Karena di sini ada faktor namanya electronegativity effect. Artinya si elektron itu kan cenderung, khususnya elektron karbon ya. Karena yang kita lihat adalah tingkat di core level di karbon. Itu kan lebih senang untuk diem di dalam inti karbon itu sendiri. Karena adanya kayak tarik menarik dengan kontribusi dari electronegativity effect-nya. Nah, sebagai contoh lain, semisal di material antara kita bandingkan titanium. Titanium yang teroksidasi itu akan menunjukkan puncak, khususnya dinamakan puncak 2P ya. 2P itu orbital shell-nya. Nah, itu jarak antara 2P 3 per 2 dan 2P 1 per 2 itu bisa beda kalau kita ngelihat di kasus di titanium dioxide. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 5,54. Sedangkan kalau ini kan bedanya tipis, tetapi maknanya beda. Pertama, posisinya juga jelas beda. Ini nggak akan sama-sama banget dengan titanium oxide. Jadi kurang lebih XPS bisa menggambarkan interaksi spin orbit coupling di material yang elemennya hampir sama. Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran sebelum terjadi alat yang di belakang. Nah, ini awalnya sejarahnya dimulai di April ketika kita mulai ngerakit. Sebelumnya kita sudah punya preparasi chambernya. Jadi yang saya lakukan, saya beli analisis chamber sudah ada. Nah, yang saya beli adalah ada low chamber dan trap chamber. Nah, ini kurang lebih gambaran di sebelah sini adalah detektornya ya. Satu set detektor untuk melihat setelah kita keluarkan elektron dari sampel, makanya masuk ke bagian struktur detektor ini. Dan ini yang paling utama, komponen yang paling mahal yang pernah saya beli. Detektor yang kita gunakan itu seperti kombinasi, kalau orang yang paham fotografi, kita tambahkan sedikit ekstra fitur di dalam menggunakan teknologi CMOS. Jadi itu kita bisa lebih meningkatkan signal noise ratio-nya lebih tinggi dibandingkan konvensional detektor XPS. Nah, ini buat yang ingin tahu seperti apa X-ray tube itu tampilannya seperti ini. Nah, kemarin kita baru ada kecelakaan dikit di ujung sininya ini. Nah, terjadi kecelakaan menyebabkan ujung, sebenarnya ada bagian namanya jendela aluminium untuk memproteksi dari radiasi. Itu bisa sampai bolong. Dan saya juga bingung kenapa bisa bolong. Kayaknya sih kemungkinan karena di dalam proses assembly kita tidak kurang hati-hati menyebabkan tekanannya terlalu tinggi, dan itu sungguh fatal karena kita harus membuka ulang dan mereka ulang kembali. Nah, ini kurang lebih tampilan alat saya sekarang. Ini semua deck electronic systemnya, dan ini manipulator yang kita gunakan untuk memainkan sampel. Dan suhu kerjanya bisa mencapai dimulai dari 100 Kelvin hingga 873. Nah, ini kurang lebih tampilan energy analyzer-nya. Nah, alunannya seperti ini. Setelah kita tendang elektron dari permukaan sampel, dia akan lari ke dalam susunan lensa-lensa ini yang akan membuat elektron itu larinya kenceng banget di dalam kondisi USB. Jadi yang kita lakukan adalah coba slow down dikit di susunan optik ini, lalu kita belokkan sedikit dengan menggunakan hemispherical region seperti ini. Jadi seiring dengan dia melewati track berbentuk hemispherical ini yang diiringi dengan sedikit magnetic shield agar bisa dibaca dan juga dikonvert oleh sistem multi-channel plate yang ada di ujung detektor. Nah, alat yang tadi yang saya jabarkan itu tugasnya di sini, dia untuk merecord seberapa selektif besaran kinetic energy-nya. Nah, ini kurang lebih kegunaan salah satu contoh X-ray adalah kita bisa melakukan elusidasi yang cukup mendalam. Artinya kita bisa ukur binding energinya dimulai dari hanya beberapa EV sehingga sampai 1100 EV. Dan artinya kita bisa nge-probe semua elemen yang ada di sampel tersebut kecuali hidrogen dan helium. Dan kegunaannya adalah kita bisa mengetahui berapa aja konsentrasi atom yang kita miliki, sebagai contoh dalam alloy copper nickel tersebut. Ya. Nah, selain itu juga manfaatnya, khususnya di bidang F1, kita bisa mengetahui kandungan dari karbon komposit yang kita gunakan di rangka mobil F1. Kegunaannya kenapa? Karena ada beberapa
pemanfaatan material yang sangat spesifik, membutuhkan komposisi semisal kayak dalam sini fiber polymer yang digunakan di bagian bodi mobil F1. Jadi mereka ingin mengetahui berapa besar komposisi ikatan karbon-karbon dan karbonil yang mungkin sangat memainkan peranan untuk mencapai performa yang ingin mereka dapatkan. Nah, kegunaan lainnya, XPS itu bisa melakukan istilahnya depth profiling. Artinya kalau kita punya thin film material dan kita ingin mengetahui kandungan apa aja di bagian paling atas suatu material dibandingkan dengan ketika kita memindai bagian yang lebih dalam lagi, kita tinggal mainkan sedikit posisi geometri sampelnya. Jadi kita putar sedikit sampel geometrinya, kita bisa mendapatkan informasi lebih dalam material yang ada dimiliki di bagian kurang lebih bisa kita push hingga beberapa few nanometer. Dan itu gunanya penting ketika kita gunakan sumber cahaya yang lebih kuat, semisal seperti hard X-ray, itu bisa mencapai kedalaman lebih dalam sampai ratusan nanometer. Nah, Kang, saya masih ada waktu nggak? Masih Kang, mangga Kang, mungkin 10 menit lagi lah gitu. Oke, sip pas. Jadi saya mulai masuk sedikit dengan bidang riset saya. Selain menggunakan interaksi organik molekul dan TMD tadi, yang saya garap di sini juga baru-baru adalah ikut serta membahas tentang material berbasis hybrid perovskite. Saat ini kami sedang lebih menelusuri pemanfaatan material berbasis 2D perovskite karena material ini ciri khasnya itu sangat bagus sekali karena komposisi struktur itu memiliki kekayaan yang banyak, khususnya bukan cuma di kimia, tetapi fisikanya juga. Khususnya di bidang perovskite itu, seiring kita mainkan jumlah body octahedralnya itu, kita bisa memainkan berapa besar ketebalan dari suatu material berbasis quantum well. Dan ini yang bisa kita gunakan di material ini ya. Nah, sebagai contoh, saya sajikan ini teknik lain yang kita gunakan, yaitu berbasis ultraviolet fotoemisi spektroskopi. Jadi bedanya adalah kalau yang tadi X-ray kita pakai yang begini gede banget 1400-an. Nah, kalau ultraviolet di sini kita gunakan energinya lebih kecil. Gunanya apa? Sebesar 20 eV. Nah, gunanya adalah untuk melihat informasi istilahnya occupied state. Occupied state itu gunanya kalau di bidang khususnya di solar cell itu sangat bermanfaat untuk mengetahui besar valence band-nya. Valence band itu daerah di mana keberadaan occupied elektronnya yang banyak terjadi seperti terlihat di contoh ini. Di sini di figur ini yang kita mainkan adalah kita ganti sedikit elemen di dalam perovskite-nya dengan beberapa material elemen seperti indium, strontium, dan lithium yang kita amati bahwa ternyata seiring kita gantikan material tersebut di komponen di B-side-nya itu kita bisa geser-geser sedikit besar onset dari valence band maksimumnya. Dan ini dalam arti kata lain kita bisa memanfaatkan kontribusi either kita pengen punya N-type atau P-type di dalam sistem kita. Oke, mudah-mudahan saya memberikan gambaran sedikit tentang apa kegunaan teknik tunneling ini, dan masih banyak sekali kesempatan dan tentunya tantangan dalam teknik tunneling itu sendiri. Dan mungkin poin kedua yang saya share pada sore ini adalah teknik X-ray itu sangat berguna bukan hanya untuk memahami fundamental riset, tetapi saat ini pemanfaatan khususnya di bidang soft X-ray radiasi itu sudah mulai masuk ke bidang lainnya seperti industri, di mana di sinkroton mulai digunakan pemanfaatannya di industri katalisis untuk melihat fenomena interaksi yang terjadi, khususnya korosi. Itu yang saya dengar sekilas di sinkroton. Ini hanya sedikit snapshot dari hasil kerja. Salah satunya adalah STM dari student saya yang baru lulus hari ini, yang belum sempat saya florin karena waktunya terbatas. Ini sebagai contoh saja gambaran bagaimana kuatnya teknik tunneling
untuk bisa mempinpoint satu area dan bisa membedakan elektronik strukturnya dengan akurasi yang cukup tinggi. Dengan prasyarat harus dilakukan pengukuran di suhu rendah. Dan ini artinya kita bisa bedakan seiring warna yang saya tampilkan di sini adalah struktur elektroniknya itu bisa berubah-berubah. Artinya kita bisa memindai antara struktur elektronik tepat sasaran di atom nitrogen atau karbon atom. Ya, sekian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat Kang Alfian dan tim memberikan kesempatan bagi saya untuk men-share kurang lebih ilmu yang saya miliki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.